Shalom semuanya. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita boleh sama-sama berkumpul pada sore hari ini di persekutuan doa. Saya percaya kita boleh ada sampai hari ini itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan boleh ada buat kita. Mari kita sama-sama mengucapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ada sebab ku
Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, Yesus. Oh Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Selamanya kami mau sembah Kau Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau sembah Kau. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau rasakan hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Haleluya Tuhan.
kasih, haleluya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami memiliki Engkau, karena Engkau adalah bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami memiliki Engkau. Kami boleh diselamatkan, kami boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, buat pimpinan Tuhan, buat hadirat Tuhan, buat lawatan Tuhan yang selalu memimpin setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Supaya kami tetap kuat di dalam Engkau. Supaya kami tetap boleh merasakan pimpinan lawatan Engkau itu semuanya karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Anak-anak-Mu sebentar akan berdoa Tuhan. Sebelum kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan iman percaya harap kami kepada Engkau. Supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan dan berkenan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam doa setiap hari Sabtu di ibadah online, dan setiap hari Selasa kita tatap muka di tempat ini. Sebelum kita akan berdoa, mari kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang terdapat di Mazmur 119 ayat yang ke-57. Mazmur 119 ayat yang ke-57, demikian bunyinya, bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Luar biasa sekali ayat ini. Bagian kita itu hanya Tuhan. Amin. Kita memiliki Tuhan karena kita satu-satunya boleh memperoleh kasih karunia Tuhan, boleh memperoleh keselamatan satu-satunya itu hanya lewat keselamatan yang Tuhan beri lewat Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib dan memberikan kehidupan kekal buat orang-orang yang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita termasuk umat pilihan Allah. Amin. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Kalau kita boleh ada saat ini, kita boleh mendengarkan firman Allah, kita yakin bahwa semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang menjadi bagian di dalam hidup kita. Pemazmur katakan, lebih baik satu hari aku tinggal di bait Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Karena pemazmur tahu tempat yang seharusnya adalah tinggal di bait Allah. Bagian kita itu Tuhan. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu. Kalau kita sudah memiliki pilihan menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mendapatkan kasih karunia Allah. Prinsip kita yang paling penting yaitu hanya Tuhan segala-galanya di dalam hidup kita. Hidup yang kumiliki adalah milik Tuhan. Dan segala-galanya untuk Tuhan. Karena apa? Karena aku sudah ditebus dengan harga yang mahal. Lewat keselamatan yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Bila mana kita ingin mengenal Allah dan kasih-Nya,
Kita tahu kalau bagian kita itu adalah Tuhan. Dan kita katakan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu. Kita harus tinggal di dalam firman Allah. Karena kita tahu bahwa kalau bagian kita ini adalah Tuhan. Pilihan kita itu adalah menjadi anak-anak Tuhan. Yang terpenting di dalam hidup kita itu adalah Tuhan di atas segala-galanya. Yang harus kita lakukan yaitu kita mengenal Allah dan kasih-Nya. Mencari wajah-Nya dan kasih karunia-Nya dengan segenap hati. Kalau di dalam ayat-ayat selanjutnya di situ dikatakan bergegas-gegaslah untuk mentaati firman-Nya. Kalau kita memilih bahwa bagian kita adalah Tuhan, Tuhanlah yang terpenting. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Kerinduan kita sering berdoa, sering bergaul dengan orang-orang yang takut akan Dia. Mencari kasih-Nya, berdoa untuk mengenal dan melakukan kehendak-Nya. Jadi inti di dalam segala kehidupan kita, fokusnya kita kepada Tuhan. Karena kita menyadari bahwa hidup yang saat ini kita miliki adalah milik Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita tidak bisa tinggal di dalam Kristus tanpa tinggal di dalam firman-Nya. Kalau kita ini hidup mau tinggal di dalam Kristus, menyatu dengan Dia, otomatis kita akan tinggal di dalam firman Allah. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, di situ merupakan perumpamaan bahwa Tuhan itu adalah pohon dan kita adalah carangnya. Kita menyadari bahwa carang itu tidak akan bisa menghasilkan buah kalau dia tidak menempel dengan pokok pohonnya. Itulah yang paling penting. Dan ketika carang itu tidak nempel dengan pohonnya, tidak menyatu dengan pohonnya, maka carang-carang itu akan kering. Dan firman Allah katakan, dia akan diputuskan dan dia akan dibakar dan dibinasakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 3 hal yang terpenting. Bahwa kita selaku murid-muridnya Allah, kita ini adalah umat ketebusan Allah, milik Allah. Yang ayat mas kita katakan bagianku ialah Tuhan. Kita tahu tanpa dekat dengan Dia, tanpa tinggal di dalam Dia, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dikatakan ada 3 hal yang penting. Tanggung jawab untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Ketika kita ingin tinggal di dalam Kristus itu selalu setelah kita bertobat, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita tahu ada kuasa ilahi, ada karunia hidup, ada penyertaan Tuhan yang menyertai setiap orang percaya. Amin. Jemaat bisa rasakan. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus dan menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Ketika kita tahu bahwa kasih karunia-Nya menguasai hidup kita, ada pertobatan di dalam hidup kita. Nah, ketika kita menyerahkan hidup kita di dalam pimpinan Allah, ketika kita menyerahkan mau tinggal hidup bersama dengan Dia, kita bisa merasakan hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Yesus tidak statis. Tetapi ada sesuatu yang hidup, sesuatu yang terjalin. Ada kasih karunia ilahi melawat setiap kehidupan kita. Ada pimpinan Tuhan, ada penyertaan Tuhan menyertai setiap orang yang percaya. Kalau kita tetap tinggal di dalam Kristus. Yang kedua yaitu Kristus tinggal di dalam kita terus menerus. Sehingga apa? Ketika
Tuhan Yesus tinggal di dalam kehidupan kita, kita bisa berbuah banyak. Ketika kita berdoa, doa-doa bisa terjawab. Ada sukacita penuh. Karena apa? Karena kita tinggal di dalam Dia, menyatu dengan Dia, nempel dengan Dia. Seperti carang yang nempel dengan pohonnya. Menyatu, ada aliran kasih, ada aliran kuasa ilahi. Sehingga apa? Memampukan kita untuk berbuah. Ada kuasa yang mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Ada sukacita yang penuh. Dan yang ketiga, dampak dari kegagalan untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Jadi ketika kita gagal untuk tinggal di dalam Kristus, ketika kita tidak bisa menyatu dengan Dia, ketika kita tidak nempel dengan Dia, karena kita tidak menyatu dengan Dia, karena kita tidak tinggal bersama-sama dengan Dia, sehingga apa yang terjadi? Dampaknya apa yang terjadi? Kita tidak mampu berbuah. Kita dibuang dari Kristus dan akhirnya kebinasaan yang kita terima. Yesus diumpamakan seperti pokok anggur yang benar dan kita ini adalah ranting-rantingnya untuk selalu tetap berpaut padanya sebagai sumber kehidupan supaya kita dapat menghasilkan buah. Tetapi ranting-ranting yang tidak berbuah, orang-orang yang tidak memiliki hidup yang datang dari iman dan kasih yang langgeng kepada Kristus, itu akan dipotong oleh Bapa karena tidak tinggal di dalam Kristus. Ranting yang berbuah memiliki hidup di dalamnya karena iman dan kasih yang langgeng. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup adalah merupakan pilihan kita. Hidup adalah pilihan kita. Kita mau tetap hidup menjadi orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan, yang tidak dekat kepada Tuhan, yang tidak nempel dengan Tuhan, pakai kekuatan kita sendiri. Akhirnya itu akan membawa kebinasaan. Karena apa? Karena ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, karena ketika kita tidak nempel dengan Tuhan, karena ketika kita tidak berpaut dengan Dia, akhirnya kita akan mengalami kekeringan. Karena hubungan kita jauh dari Tuhan, akhirnya kebinasaan yang kita terima. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau ayat mas kita katakan bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu. Ketika pilihan kita ingin menjadi anak Tuhan, ketika pilihan kita menjadi umat-umat ketebusan Allah, kalau pilihan kita ini adalah menjadi umat kepunyaan Allah, bagian kita adalah Tuhan. Dan kita berjanji untuk berpegang pada firman-Nya. Kita sebagai anak Tuhan di masa-masa yang sulit seperti ini, kita butuh sekali pertolongan. Ada banyak sekali pikiran-pikiran kita, solusi-solusi apa yang akan kita capai untuk menjadi penolong kita. Tapi firman Allah pada sore hari malam hari ini mengatakan, ketika bagiannya kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita berjanji untuk memegang perintah-perintah firman Allah. Di dalam Mazmur dikatakan, ketika kita boleh menjadi anak Tuhan, yang menjadi kesukaan kita adalah Taurat Allah, Taurat Tuhan, dan yang merenungkan siang dan malam. Dia akan dialiri air kehidupan oleh Tuhan. Dia akan mampu untuk berbuah dan dia akan mampu untuk menyenangkan hati Tuhan dan ada sukacita di dalamnya. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu adalah bagian kita yang utama. Dan tetap kita akan setia berpegang teguh pengharapan kita kepada Tuhan.
Karena Tuhan tidak akan pernah tinggalkan umatnya yang selalu menuruti segala perintah-perintahnya. Ketika kita menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran Allah. Kalau kita ini kekuatan kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya, kuasa ilahinya, campur tangan Allah, mujizat Allah. Berkat-berkat Allah itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Sehingga ada sukacita di dalam setiap langkah-langkah kita. Di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kita menyadari bahwa bagianku adalah Tuhan. Dan aku akan berpegang janjinya untuk mematuhi segala perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu adalah iya dan amin. Dan ketika kita tahu bahwa kita tidak akan bisa lepas dari kasih karunia Tuhan, kita harus dekat dengan Dia bagaikan pohon dan ranting. Ketika kita lepas, maka ranting itu akan menjadi kering dan akhirnya dipotong dan akan dibuang dan dia akan dibakar. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kekuatan kita cuma kita mau nempel sama Tuhan. Dan ketika kita sadari itu, bagian kita adalah selalu mengikuti perintah-perintahnya. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama menyerahkan hidup kita di dalam pimpinan dan campur tangan Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bawa Daku Mendekat Padamu. Kita akan nyanyikan lagu ini. Kita mau menyembah kepada Tuhan. Kita bisa merasakan hadirat Allah dan lawatan Allah yang selalu menolong kita, menguatkan kita. Di saat kita lemah, Tuhan yang akan mengaliri kita dengan kekuatan yang baru. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalam. Mari sama-sama kita tundukkan diri. Kita akan menyembah Dia. Haleluya Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya Yesus. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu,
menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Haleluya. 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 Puji bagi-Mu Tuhan. Kami hanya ingin tinggal di dalam-Mu. Bahwa kami mendekat, selalu mendekat kepada Engkau Tuhan. Puji bagi-Mu. Puji bagi-Mu. Puji bagi-Mu. Haleluya. Segala puji. Haleluya. Kami memuji. Haleluya. Puji bagi-Mu. Ya lama ya lama ya sih. Haleluya, haleluya. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Kami tidak mengandalkan Engkau, tidak dekat kepada Engkau, tidak tinggal di dalam Engkau. Sehingga kebinasaan Tuhan, sehingga kekalahan, sehingga kekeringan terjadi di dalam kehidupan kami. Puji haleluya. 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 Bagian kami hanya Engkau Tuhan. Bagian kami hanya Engkau. Engkaulah segala-galanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji bagi-Mu. Segala puji bagi Tuhan Yesus. Ya lama ya sih. Ya lama ya sih. Ya lama ya sih. Puji bagi-Mu. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami bermazmur bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami Yesus.
Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap bertahan di dalam Engkau. Di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa sukar. Kekuatan kami hanya kami ketika kami dekat kepada Engkau. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong anak-anak-Mu Yesus. Haleluya. 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 Kami menyadari Tuhan bahwa hidup yang kekal Tuhan berikan kepada kami. Kami sebagai umat ketebusan-Mu, biarlah kami boleh selalu mengejar hidup yang kekal yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang tolong kami. Tuhan yang pegang kami, Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Kita akan nyanyikan lagu ini, jalan-Mu tak terselami. Amin, Yesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran
bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang kita tidak mengetahui jalannya Tuhan. Kadang-kadang kita merasakan kebingungan di dalam hidup ini. Tapi satu hal yang menjadi keyakinan kita, kalau Tuhan bersama dengan kita, kalau bagian kita adalah Tuhan, kalau kita utamakan Dia di dalam segala sesuatu, maka kita akan rasakan kehadirannya, campur tangannya yang senantiasa menolong dan menguatkan kita. Amin. Tuhan akan tolong kita di tengah-tengah permasalahan kehidupan yang kita alami, di tengah-tengah pilihan-pilihan yang kita hadapi. Pilihlah yang benar. Bagian kita adalah Tuhan, dan kita akan utamakan Dia. Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kita. Dia akan memberikan solusi, Dia akan tolong kita mengatasi permasalahan kehidupan. Bersama dengan Dia, kita akan hadapi semuanya. Dan Tuhan pasti akan memberikan pertolongan buat kita semuanya. Amin. Kita akan berdoa, kita serahkan hidup kita di dalam pimpinan dan campur tangan Allah. Kita akan berdoa untuk gereja kita dengan permasalahan konflik yang dihadapi. Tuhan yang akan campur tangan. Kita berdoa untuk sidang jemaat supaya boleh dikuatkan, boleh kuat di tengah-tengah masa sukar ini. Tuhan yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Tuhan yang akan tolong kita semuanya. Berdoa untuk bangsa dan negara. Dan sekalian tutup di dalam doa. Kita akan nyanyikan lagu ini. Nanti Bapak Suharyanto maju ke depan. Berdoa syafaat dan sekalian tutup dalam doa. Arti oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri bersama-sama pelan-pelan. Dalam kondisi tetap ada di hadirat Tuhan. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Sekali lagi, jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami. Amin Tuhan. Oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Amin Tuhan. Heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu. Amin, amin Tuhan Yesus. Nyata di dalam hidupku, amin. Nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu
arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang Maha melihat, Bapa yang tahu persis kedalaman hati kami. Ampuni Tuhan kalau hati kami sering melenceng, lain dengan apa penampilan kami. Sering pikiran kami ngaco, sering perasaan kami pun tidak sesuai dengan perasaan-Mu. Sering keinginan kami pun bahkan bertolak belakang dengan keinginan-Mu. Tapi kami ingin menikmati persekutuan dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami. Dan saat ini kami sejujur-jujurnya bilang kepada-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Bawa perasaan kami, bawa pikiran kami, bawa keinginan kami selaras dengan pikiran, perasaan dan keinginan-Mu di dalam nama Yesus. Kami tidak mampu Tuhan, kami sering menggunakan keinginan kami yang berlawanan dengan Engkau, keinginan daging kami, perasaan-perasaan kami yang hanya memikirkan perasaan diri kami. Namun malam hari ini firman-Mu jelas. Carang tidak hanya bisa menempel secara luar, tapi carang harus menyatu dengan getah. Carang harus menyatu dengan pikirannya, perasaannya, dengan pokok. Tidak hanya sekedar ditempel dengan lem dari luar. Tidak hanya sekedar kami aktif melayani di gereja, tapi pikiran kami lain dengan pikiran-Mu. Ada maksud-maksud tertentu, ada motivasi-motivasi tertentu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami patahkan pikiran, perasaan, keinginan yang bukan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dalam keseharian kami Tuhan. Sekalipun kami tidak sedang di gereja. Sekalipun kami sedang tidak melayani pekerjaan-Mu. Kami sedang melakukan tugas rutin kami. Sertailah pikiran kami. Sertailah Tuhan perasaan kami. Sertailah keinginan kami. Sehingga setiap saat kami ada hubungan dengan Engkau. Sehingga kalau sewaktu-waktu Engkau panggil kami, jelas kami bersama dengan Engkau. Tidak hanya ketika kami di gereja. Tidak ketika kami sedang di mimbar. Ketika sedang kami melayani. Tidak sama sekali. Karena ikut Engkau adalah 24 jam sehari. Tolonglah Roh Kudus. Engkau yang roh adanya. Engkau yang tahu persis roh kami di mana. Sekarang Tuhan bawalah pengalaman kami dengan Engkau. Pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus bawalah pengalaman rohani kami dengan Engkau Tuhan. Sehingga pengalaman kami tidak kemudian mengecewakan kami. Tapi kami punya pengalaman pribadi dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Pengalaman pribadi dengan Yesus terjadilah karena anugerah-Mu buat setiap kami. Jika kalau tiap pribadi lepas pribadi berpengalaman dengan Engkau. Akan mudah satu dengan yang lain menerima satu yang lain. Tidak ada ganjelan lagi. Tidak ada intrik-intrik lagi. Tidak ada sesuatu yang dapat kami sembunyikan. Karena roh kami ada roh yang sama dari Engkau. Roh kami sama dengan roh sesama kami. Khususnya roh yang ada di dalam gereja ini. Jangan ada di antara kami roh lain. Tapi roh yang sama. Aliran getah dari pokok itulah yang masuk ke dalam sarang hidup kami. Dalam sehari lepas sehari. Dari mulai pagi kami bangun tidur. Sampai kami istirahat. Dan kami sesadar-sadarnya penuh. Kami butuh kehadiran-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Jika antara Engkau dengan kami tidak ada jarak. Sehingga apa yang kami minta kepada-Mu Tuhan Kau mendengar. Dan Kau bisa memberikannya karena Kau mengasihi kami.
Oleh sebab itu sekarang kami satukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah Engkau sendiri mengkuduskan pikiran dan perasaan dan keinginan kami. Sekarang kami sampaikan perkataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Berkatilah gereja di mana kami berjemaat. Berkat kehadiran-Mu, berkat kuasa ibadah, terjadilah karena Engkau yang berkenan memberkatinya. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang hilang pengharapan diteguhkan kembali pengharapannya. Dan kasih yang mulai luntur dengan Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus, kasih kami kepadamu dipulihkan. Kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau menjadi bagian yang Kau limpahkan kepada kami. Baik secara pribadi di rumah, baik dalam kesempatan-kesempatan yang sudah disepakati. Kami rela untuk Tuhan berkumpul di dalam hadirat-Mu. Tuhan, Kau menghargai setiap jerih lelah kami tidak akan sia-sia. Engkau akan perhitungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini juga kami berdoa menyerahkan Tuhan keberadaan sekali lagi dalam kami berjemaat. Secara organisasi, apa yang sedang ada di dalam pergumulan kami. Tuhan, kami hanya menengadah kepadamu. Pertolongan kami hanya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolongan kami ada dari Tuhan yang menyelamatkan kami. Pertolongan kami ada dari Tuhan yang menebus kami. Di dalam nama Yesus, kami persembahkan persoalan gereja di mana kami berjemaat. Kalau toh kami harus melewati fase-fase yang harus kami jalani, jangan biarkan kami berjalan sendiri. Sertai dalam kami berpikir, sertai dalam kami menentukan sikap, sertai kami dalam melakukan hal-hal yang harus kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan, tiba saatnya kami juga berdoa untuk perjalanan kami dalam berbangsa dan bernegara. Kami sebagai warga negara Republik Indonesia, kami sekarang menengadah kepadamu Tuhan. Belas kasihan-Mu, biarlah berkenan Kau limpahkan atas negara kesatuan Republik Indonesia. Di atas Undang-Undang Dasar 45 dan falsafah Pancasila. Kami memberkati 3 lembaga negara eksekutif, legislatif, yudikatif, dari tingkat pusat, tingkat 1, tingkat 2. Kami katakan bersama-sama di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah ketiga lembaga ini yang menjalankan roda pemerintahan di NKRI. Dari Sabang Merauke, dari Minahasa Pulau Rote, terjadilah belas kasihan Tuhan, terjadilah kemurahan Tuhan. Terjadilah keselamatan dari Tuhan. Terjadilah Tuhan pemulihan. Lepas dari hal-hal yang terus kami sedang gumuli. Kami diberi kelegaan. Sehingga kami boleh Tuhan menjadi bagian duta-duta Allah di negara ini. Lewat posisi kami masing-masing. Yang sebagai pejabat. Engkau urapi mereka sehingga mereka melakukan tugas mereka dengan penuh pengertian. Tanggung jawab. Sampai ke tingkat-tingkat yang paling bawah. Yang langsung berhubungan dengan masyarakat, RT, RW, padukuhan, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, sampai ke tingkat presiden. Kami juga memberkati Polri dan TNI yang terus memagari dengan ketenangan keamanan. Di dalam nama Yesus, beri hikmat akal budi buat mereka. Sehingga mereka boleh melakukan kebijakan-kebijakan yang boleh terus mengayomi perjalanan kami berbangsa dan bernegara. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur malam ini kami boleh menikmati kasih karunia-Mu. Dan biar sebentar kami keluar dari tempat ini, kami tetap menikmati penyertaan-Mu di dalam hidup kami.
kami adalah bait-Mu ya Allah Roh Kudus. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Oleh sebab itu Roh Kudus marilah, teruslah kawali sekali lagi roh, jiwa, dan tubuh kami. Jika sebentar kami pulang dengan membawa kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Itulah kerajaan Allah yang memelihara mulai malam ini sampai Engkau datang kedua kali di atas awan-awan menjemput kami. Dan Kau layakkan kami sebagai gereja Tuhan yang boleh berkenan di hati-Mu. Memberkati seluruh hamba Tuhan yang sudah melayani kami dalam ibadah petang hari ini. Tuhan, berkat Allah turun ke atas kami semua. Dan setiap kami hadir maupun yang ada di rumah dalam doa online. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Sang Putra, persekutuan di dalam Roh Kudus, mulai malam ini sampai Engkau datang kedua kali di atas awan-awan menjemput kami. Engkau dapati kami setia. Terima kasih Bapa, kami tutup persekutuan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.